Pernah kebayang nggak ada sebuah desa yang namanya aja tuh udah punya cerita sendiri? Hari ini kita bakal jalan-jalan virtual ke Sindang Sari di Jawa Barat. Ini tempat yang unik banget, di mana tradisi itu bukan cuma sesuatu dari masa lalu, tapi mungkin aja justru jadi kunci buat masa depan mereka. Oke, yang pertama bikin saya penasaran itu namanya Sindang Sari. Dengerin deh, ini bukan nama sembarangan. Sindang itu artinya singgah. Terus Sari itu ya kayak esensi atau rasa gitu. Jadi kalau digabung artinya tempat singgah yang menenangkan. Wah, kebayangkan suasananya gimana? Namanya aja udah bikin adem. Nah, di desa ini ada sekitar 9.277 orang. Tapi jangan salah, ini bukan cuma sekedar angka. Ini tuh gambaran satu komunitas yang solid banget, di mana ikatan antar warganya itu kuat. Rasanya tuh kayak semua orang itu bagian dari satu keluarga besar. Nanti kita lihat deh buktinya. Oke, kita mulai ya. Seperti apa sih wujud nyata dari tempat persinggahan yang menenangkan? Lokasinya ada di Cianjur, Jawa Barat. Dan yang menarik nih, coba lihat, meskipun padat penduduknya hampir 2.900 orang per kilometer persegi, tapi suasana komunitasnya itu tetap terjaga banget. Terus, lihat deh poin terakhir, ada SD negeri dengan akreditasi A. Ini bukan cuma soal fasilitas loh, ini tuh nunjukin kalau mereka benar-benar serius mikirin masa depan generasi penerusnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Apa sih yang bikin komunitas di Sindang Sari ini begitu rekat? Apa lemnya? Ternyata mereka punya semacam, ya, sebut aja pegangan hidup yang keren banget. Jadi, kehidupan mereka sehari-hari itu dipandu sama yang namanya 7 pilar budaya Sunda. Anggap aja ini kayak kompas moral buat seluruh desa. Inilah yang nentuin cara mereka hidup, kerja, dan bergaul satu sama lain. Ini dia nih, pilar-pilarnya. Keren ya, lengkap banget. Ada ngaos buat sisi spiritualnya, ada mamaos sama maenpo buat ngelestariin seni dan tradisi, terus ada tatanen, ini yang ngejaga hubungan mereka sama alam sama tanah. Nah, yang bikin makin lengkap itu pilar karakternya. Tangginas artinya harus aktif dan dinamis, sama someyah alias ramah tamah. Wah, ini sih resep komplit buat bangun komunitas yang seimbang. Dan yang paling penting, ini tuh bukan cuma tulisan di dinding atau slogan aja. Pilar-pilar ini beneran dijalanin, udah jadi semacam DNA sosial mereka. Kelihatan dari cara mereka ngobrol, kerja di sawah, sampai cara mereka nyambut tamu. Ini budaya yang benar-benar hidup. Oke, teorinya sih keren banget. Tapi praktiknya gimana? Nah, sekarang kita lihat gimana semangat komunitas ini kalau udah beraksi di lapangan. Kalau tadi 7 pilar itu resepnya, nah gotong royong ini cara masaknya. Konsep kerja bareng ini benar-benar cerminan nyata dari pilar Someah dan Tangginas. Inilah yang bikin semua filosofi keren tadi jadi aksi nyata, bukan cuma wacana. Contohnya nih, mereka punya festival budaya tahunan, dan ini bukan acara formalitas biasa loh. Di sini, semua generasi, dari yang muda sampai yang tua, semuanya ikut turun tangan. Ini cara mereka mastiin tradisi itu nggak cuma jadi pajangan di museum, tapi terus jadi jantung yang berdetak di komunitas mereka. Tapi ya namanya juga hidup, nggak selamanya seindah filosofi kan. Sekarang kita coba lihat sisi lainnya dari Sindang Sari. Ada tantangan nyata apa aja yang mereka hadapi dan potensi besar apa yang tersembunyi di baliknya. Nah, disinilah kita lihat ada semacam paradoks yang menarik. Di satu sisi, fondasi mereka tuh kuat banget. Tanahnya subur, budayanya kaya raya, itu modal yang nggak ternilai harganya. Tapi di sisi lain, ada tantangan ekonomi yang juga nyata. Pertanyaannya jadi, bisa nggak ya kekuatan mereka ini jadi jawaban buat tantangan tadi? Dan di sini nih, mungkin letak kuncinya. Gimana kalau ternyata solusi buat tantangan masa depan Sindang Sari itu bukan datang dari luar, tapi justru dari dalam diri mereka sendiri? Gimana kalau aset terbesar mereka itu bukan teknologi canggih, tapi justru kearifan lokal yang udah mereka jaga selama ini, yaitu budaya mereka sendiri? Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang menarik banget buat dipikirin. Di tengah dunia yang serba modern ini, apa mungkin nilai-nilai lama kayak keramahan dan gotong royong itu justru jadi kunci buat membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan? Kisah Sindang Sari ini sepertinya punya sedikit jawabannya. Sesuatu untuk kita renungkan, ya kan?